kepada kita semua. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa masalah wabah COVID-19 di tanah air masih menjadi tantangan bagi kita bersama. Didasari dari kita ketahui bersama tingkat terpapar atau terinfeksinya warga masyarakat per hari masih cukup tinggi, dan juga tingkat kematian yang diakibatkan oleh wabah ini pun masih cukup tinggi. Tentunya ini menjadi tantangan kita bersama sebagai anak bangsa untuk bersama-sama kita berperang melawan COVID-19 ini. Dan tentunya pada sisi lain kita dapat melihat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi sulit seperti ini, mencari keuntungan dengan cara-cara yang ilegal, melakukan penimbunan, melakukan transaksi penjualan obat tentunya di luar daripada ketentuan. Sejak dari awal Polri tentunya berkomitmen bagaimana penanganan COVID-19 di tanah air ini dapat berjalan dengan baik, termasuk juga berkomitmen menangani secara tuntas perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam situasi sulit sekarang. Oleh karena itu, dengan segala daya upaya, dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh Polri, terus bekerja secara optimal sehingga betul-betul dapat menangani perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab pada situasi sulit sekarang. Seluruh aktivitas kepolisian tentunya dilihat secara jernih bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Pada sisi lain juga seluruh sumber daya yang ada, bagaimana tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab ini bisa ditangani, baik dari Mabes Polri bersama dengan kesatuan-kesatuan kewilayahan. Dapat kami informasikan sampai saat ini Polri telah menangani 33 kasus yang berkaitan dengan penimbunan obat, penimbunan oksigen, dan juga menjual daripada obat-obatan di luar dari ketentuan, menjual obat di atas harga eceran tertinggi, yang tentunya ini merupakan satu tindak pidana. Dari 33 kasus yang ditangani di seluruh Indonesia, ada 37 tersangkanya. Dari itu semua, Barreskrim tentunya pun mengambil langkah-langkah pada hari ini akan mengekspos hasil-hasil yang telah dilakukan oleh Barreskrim Polri dalam rangka penanganan COVID-19, khususnya menangani daripada perilaku-perilaku yang secara ilegal mencari keuntungan pada situasi pandemi ini. Kasus-kasusnya tentunya nanti akan diperjelas oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Helmi Santika, dan tentunya kami di sini bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Memang kita menyadari bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekali lagi, seluruh potensi anak bangsa harus bersatu, berperang melawan COVID-19 ini. Untuk lebih jelasnya, nanti sejauh mana penanganan kasus oleh Barreskrim Polri, berapa jumlah dan sebagainya, nanti akan diperjelas oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Silakan Brigjen Helmi Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, yang terhormat Bapak Karopenmas. Juga di sini telah hadir rekan-rekan stakeholder terkait, ya. Di sini dari Kementerian Kesehatan diwakili oleh Ibu Dr. Windra, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan, kemudian Bapak Dirjen Bea Cukai yang diwakili oleh Bapak Nugroho Wahyu Widodo, tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan di Bea Cukai, kemudian juga ada dari Bapak Lempong diwakili Bapak Kakerisa, Deputi Bidang Penindakan BPOM RI, kemudian dari Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia yang dihadiri oleh Bapak Tirto Kusnadi, juga hadir yang mewakili Dirtipid Narkoba, Bapak Wadir, Bapak Kombes Jayadi, juga ada Deputi Ter hadir di sini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan informasi tentang hasil pengungkapan maupun penegakan hukum terkait kegiatan yang mendukung PPKM darurat. Beberapa waktu yang lalu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karopenmas dan sebagaimana juga sudah kita ketahui bersama bahwa wabah COVID ini masih terus berkembang dan menjadi tantangan bagi kita semua, bagi kita sebagai anak bangsa, yang mana kalau kita lihat angkanya masih menunjukkan peningkatan, baik itu yang terkonfirmasi maupun yang meninggal. Hal tersebut ini tentunya bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat, apalagi kemudian dari informasi yang beredar di media, sosial media dan lain sebagainya, bahwa ada obat-obatan tertentu yang memiliki khasiat dapat menyembuhkan COVID, sehingga terjadi sedikit kepanikan di masyarakat, pembelian secara masif yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan beberapa obat-obat termasuk alkes yang lain, yang pada akhirnya selain terjadi kelangkaan juga ada peningkatan pada harga jual obat tersebut. Pemerintah pada saat ini sudah mengeluarkan Permenkes, ya, 4826 tentang HEP. Ada 11 jenis obat yang sudah diatur oleh Permenkes tentang HEP. Nah, dari sini kemudian kita atau kami Bareskrim membentuk tim gabungan bersama-sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan Direktorat Tindak Pidana tertentu melakukan kegiatan untuk mengecek di lapangan tentang ketersediaan stok obat maupun alkes lainnya yang mendukung penanganan COVID-19. Jadi mulai dari di apotek, di pedagang pusat farmasi, pabrik, dan lain sebagainya. Pada kesempatan itu juga kami melakukan kegiatan koordinasi dengan semua stakeholder terkait, dari Kementerian Kesehatan, dari Balai POM, dari Bea Cukai terkait dengan mungkin obat-obatan atau mungkin alat kesehatan yang harus diimpor. Kemudian juga dengan pengusaha besar farmasi juga kita berkoordinasi dan lain sebagainya, sehingga dari kegiatan ini yang kita laksanakan sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Bareskrim dan jajaran Polda sampai dengan saat ini sudah melakukan penindakan terhadap 33 kasus dengan sudah menetapkan 37
tersangka. Ini apa saja yang terkait dengan ada yang menjual di atas HET, kemudian ada yang menahan atau menimbun atau menyimpan untuk tujuan tertentu, kemudian mengedarkan tanpa ada izin edar, dan membuat ya seperti ada di depan ini tabung APAR untuk dirubah menjadi tabung oksigen. Dari 33 tersangka tadi, untuk Barreskrim sendiri 8 kasus ya, 8 kasus dengan 19 tersangka. Ini 5 kasus dengan 10 tersangka ditangani oleh Tipidexus. Kemudian 3 kasus dengan 3 tersangka ditangani oleh Tipid Narkoba. Nah, terhadap hasil ungkap tersebut, kalau kita melihat jumlah barang bukti, total barang bukti yang berhasil kita amankan, ya kalau itu obat kita hitung jumlah tabletnya atau butirnya, itu ada 365.876 tablet obat terapi COVID-19 dari berbagai macam jenis. Kemudian 62 vial obat terapi COVID-19 dari berbagai jenis, kemudian 48 tabung oksigen. Terhadap barang bukti ini, sebagaimana petunjuk dari para pimpinan Polri, bahwa kita juga harus bisa memberikan kemanfaatan hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, bahwa situasinya masih terjadi kelangkaan obat di pasaran, sehingga kita akan melakukan diskresi kepolisian berupa penyisihan barang bukti, yang mana barang bukti itu nanti akan kita serahkan kembali kepada masyarakat untuk bisa dijual edarkan kembali, sehingga masyarakat yang membutuhkan pun bisa mendapatkan manfaatnya. Ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan, yang nanti mungkin pelaksanaannya yang di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan ditangani oleh Tipidexus, kemudian yang di Tipid Narkoba juga akan ditangani oleh Tipid Narkoba. Sebagaimana barang bukti yang bisa terlihat oleh rekan-rekan di depan kita, ya, ini terdapat obat-obatan dari berbagai jenis. Tadi sudah saya sampaikan, ada ivermectin, ada azithromycin, ada tabung APAR, ya, APAR yang tadi sudah saya katakan bahwa ini diubah menjadi tabung gas oksigen. Kenapa ini sebetulnya berbahaya? Karena tabung APAR atau untuk pemadam kebakaran itu tidak didesain untuk oksigen. Kita tidak tahu bagaimana tank cleaningnya, di dalamnya adalah gas CO2. Kalau misalkan nanti diisi dengan oksigen, kalau misalkan pembersihannya tidak bagus, ini tentu akan membahayakan orang. Kemudian dari sisi desain tabungnya sendiri, untuk APAR tidak didesain untuk diisi oksigen. Ada spesifikasi tertentu yang untuk tabung gas oksigen itu dia harus bisa menahan sampai dengan 100 PSI dan lain sebagainya. Kita sudah menetapkan tadi ada total keseluruhan untuk Barreskrim itu ada 19 tersangka yang yang perannya masing-masing adalah mereka menjual, kemudian berbagai macam cara, ada yang melalui online, ada yang secara langsung, kemudian kita juga melakukan penyamaran untuk bisa mendapatkan atau membeli obat tersebut, kemudian kita urut ke atas, ya, kita urut ke atas sampai dengan di mana obat tersebut atau barang tersebut itu disimpan. Beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan penindakan, ada sebuah pabrik di Cianjur. Dia memang memproduksi antibiotik azithromycin. Jadi setelah dilakukan penangkapan di daerah Tangerang, kemudian kita kembangkan, ternyata sumber
sumber obatnya adalah dari pabrik tersebut. Dari pabrik tersebut kita temukan terdapat azitromisin berjumlah sekitar 178.000 butir, kemudian 125 kg bahan, yang mana bahan itu kalau diproduksi menjadi azitromisin akan menghasilkan 300.000 butir. Nah, terhadap pabrik ini kita juga mengedepankan restoratif justice kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan obat di pasar kepada yang bersangkutan. Setelah kita lakukan penyisian barang bukti, kita sudah mintakan untuk membuat surat pernyataan dan menyatakan bahwa mereka siap menjual ke pasar dengan harga sesuai dengan HET. Terhadap para pelaku ini kita kenakan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu memperdagangkan obat atau orang yang tidak memiliki keahlian dalam dan kewenangan. Kemudian pasal 62 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yang mana ancaman hukumannya adalah maksimal 10 tahun, minimal 5 tahun dengan denda maksimal 1 tahun. Kemudian terhadap undang-undang perlindungan konsumen tadi maksimal 5 tahun, denda maksimal 2 tahun. Ini terhadap yang menjual di atas HET. Yang kemudian yang berkaitan dengan tabung oksigen atau memperdagangkan tabung apar yang sudah dimodifikasi untuk dijual sebagai tabung gas oksigen ini, kita juga sudah menetapkan 6 orang tersangka, ya. 6 orang tersangka dengan ancaman atau dengan pasal yang kita tersangka, pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kemudian pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 62 untuk pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, ini akan kita kembangkan terus bekerja sama dengan para direktur di jajaran, dengan harapan bahwa yang pertama, apabila mereka yang memiliki niat untuk mengambil keuntungan pada masa ini, mereka mengurungkan niatnya, kemudian mereka yang tadinya menimbun, menyimpan dan lain sebagainya, kemudian mereka lepaskan itu ke pasar sehingga ketersediaan obat itu menjadi ada, harga menjadi terjangkau sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami juga tetap akan bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan selaku regulator, kemudian dari Balai POM, dari Bea Cukai, termasuk juga rekan-rekan lainnya, baik itu dari pengusaha besar farmasi, perusahaan besar farmasi, kemudian asosiasi-asosiasi, yang intinya adalah kita mendukung bagaimana upaya kita mendukung supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini bisa tercapai dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Karopenmas. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin bisa ditanyakan kepada beliau-beliau yang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.